Saya lulus dari Universitas Indonesia dengan predikat cum laude, mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Waktu itu saya pikir pasti setiap kantor mau merekrut saya. Naif banget sih. Ternyata jangankan direkrut, dipanggil wawancara aja enggak. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya Mentor Mind ID. Saya Febri, leader dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di dunia NGO dan juga seorang National Geographic Explorer, penulis buku bestseller Haram Keliling Dunia. Dalam sepanjang karir saya hingga saat ini ada satu masa di mana saya merasa sangat kesal waktu itu karena hampir tidak ada kantor yang mau memberikan kesempatan kepada saya untuk bekerja. Saya yang lulus dengan cum laude, dengan gelar mahasiswa berprestasi, mengirim banyak aplikasi, tapi hampir tidak ada yang memanggil saya untuk interview. Padahal itu adalah masa di mana saya sedang segar-segarnya. Saat itu saya bergelar fresh graduate. Teman-teman di sini ada yang merasakan kegelisahan yang sama nggak ya? Yang udah lulus, udah kirim banyak aplikasi, tapi nggak dipanggil-panggil nih buat wawancara. Mungkin karena dipikir minim pengalaman. Atau mungkin juga teman-teman yang belum lulus, tapi pengen tahu gimana nih caranya supaya memasuki dunia kerja dengan mulus. Coba kita diskusikan sama-sama. Dengan pengalaman saya merekrut tim dalam 10 tahun terakhir, saya akan share 7 tips yang membuat fresh graduate nggak kalah saing sama yang senior. Yang pertama, tentukan dulu arah karirmu mau kemana. PNS kah, karyawan swasta kah, atau mau ke NGO? Karena bakal beda nih pendekatannya. Kalau PNS, tentu saja kan ada ujian PNS ya, sehingga tentu kalau berminat untuk menjadi PNS harus serius dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujiannya. Nah, kalau untuk bekerja di perusahaan atau di NGO, itu kita juga harus tahu nih di mana kita dapat lowongan kerja perusahaan ataupun NGO, dan juga bagaimana kita harus mengembangkan diri kita supaya bisa dilirik nih sama perusahaan atau sama NGO yang kita ingin bekerja di situ. Contoh, kalau passionmu bekerja di NGO, maka rajin-rajin pantengin situs DevJobsindo atau Instagram kerja NGO misalnya. Tapi kalau keinginanmu adalah untuk bekerja di perusahaan, maka mungkin bisa join situs seperti Jobstreet atau cari lowongan di Facebook, di Instagram, social media, dan juga mungkin biasanya di WhatsApp group. Tapi ingat, harus sabar, harus hati-hati. Jangan terlalu excited melihat lowongan pekerjaan karena banyak penipuan yang mengatasnamakan pencarian kerja. Jadi, kalau lihat informasi lowongan kerja, terutama dari broadcast di WhatsApp group, cek dulu apakah benar bahwa itu adalah informasi resmi yang diberikan oleh perusahaan ataupun organisasi yang ingin kamu melamar di situ. Cek di website ataupun sosial media resmi dari kantor yang ingin dilamar itu. Pastikan itu bukan penipuan. Tips nomor 2, lakukan magang. Bersabarlah untuk meniti anak tangga. Jadi jangan ragu, jangan pelit waktu untuk menghabiskan waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun untuk mendapatkan pengalaman magang di kantor sejenis yang menjadi targetmu. Misal, ingin bekerja di bank, maka daftarlah sebagai magang di bank. Atau misalnya ingin bekerja di dunia NGO, daftarlah magang di kantor-kantor NGO yang kamu tahu. Bahkan sebenarnya tidak hanya magang, tetapi juga jika tidak ada posisi magang, mungkin bisa mendaftar sebagai relawan. Atau kalau dibuka, mungkin untuk misalnya staf yang hanya bantu-bantu, daftar saja. Jadi di awal-awal memang kita harus meniti dari bawah. Lakukan dengan niat untuk belajar. Apa saja sih yang kita bisa pelajari? Ini banyak hal sebenarnya yang bisa dipelajari dari waktu saat magang atau saat menjadi relawan atau saat bantu-bantu di kantor. Jadi jangan diremehkan juga nih waktu untuk berada di kantor itu. Kesempatan magang mungkin tidak akan memberi nilai lebih dari sisi finansial ya, tetapi ini akan memberikan pengalaman langsung, hands-on dengan pekerjaan. Beda dengan ketika kita belajar teori
teori di kampus. Jadi ini sangat penting, pengalaman yang akan memberi kita pengetahuan bagaimana sih dinamika di dunia kerja. Juga selain itu memberikan kesempatan untuk membangun jaringan. Banyak loh orang yang dapat pekerjaan dari tempat magang mereka. Banyak sekali. Saya contohnya ketika saya mendapatkan lowongan kerja dari orang yang saya kenal pada saat saya melakukan magang di Palang Merah Belanda. Jadi itu sangat berharga buat kita belajar bagaimana di dunia kerja secara profesional, buat kita juga menambah relasi, khususnya dalam dunia profesional. Jadi mungkin ini terdengar cuma magang dan teman-temanmu mungkin sudah bekerja, tapi it's fine. Take your time. Timeline kita tidak mesti sama dengan timeline orang lain. Jadi pergunakan waktu itu untuk betul-betul belajar dan membangun relasi. Langkah kecil kita untuk magang ini bisa menjadi batu loncatan yang besar pada saatnya nanti. Tips ketiga, bangun jaringan. Networking is the key. Tadi salah satu contohnya itu bangun relasi dari magang. Bisa juga hadiri event-event karir misalnya, atau event pengembangan diri. Cari kenalan di sana. Kemudian di kampus jangan lupa bahwa ada bapak ibu dosen, mereka sudah banyak sekali relasi. Mungkin saja mereka membutuhkan tenaga kerja untuk terlibat di dalam proyek-proyek mereka. Jadi ini jangan disia-siakan, bahkan mungkin mereka juga akan memberikan kita referensi yang baik untuk dicantumkan nanti di dalam CV kita sebagai referee. Terus terang, bekerja dengan dosen dalam proyek di kampus ini juga dulu merupakan salah satu pekerjaan pertama saya ketika kantor-kantor nggak ada yang memanggil saya interview. Jadi itu kadang-kadang merupakan salah satu jalan pertama kita untuk belajar bekerja. Berikutnya, tips keempat, tingkatkan skill. Lulus kuliah bukan berarti berhenti belajar. Kita harus terus belajar, terus meningkatkan skill kita. Karena apa? Dunia kerja, pasar kerja ini dinamis, kompetitif. Jadi kalau kita tidak update dengan tren, tidak update dengan teknologi, sulit untuk kita compete dengan tenaga kerja yang lain. Jadi kalau bisa habis kuliah, jangan sibuk hanya dengan mengirim banyak lamaran. No, tapi sibukkan diri kita untuk menambah keterampilan kita. Keterampilan yang harus kita asah adalah hard skill dan soft skill. Nah, apa itu? Hard skill, keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini adalah sebuah keterampilan yang membuat perusahaan atau kantor ini nanti tertarik dan mau merekrut kita. Biasanya, keterampilan teknis ini didapatkan dari pendidikan kita. Contohnya, keterampilan berbahasa Inggris, keterampilan melakukan desain bangunan misalnya, atau desain grafis, copywriting, akuntansi, atau skill-skill lain yang memang kita biasanya pelajari pada saat kita di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Meskipun beberapa skill dan banyak skill juga bisa didapatkan dengan kursus. Hard skill ini adalah jualan pertama kita untuk bisa masuk ke dunia kerja. Kalau misalnya mau melamar di bidang hospitality, di hotel yang tamu-tamunya banyak dari luar negeri, akan begitu sulit untuk kita compete ketika kita tidak menajamkan skill bahasa Inggris kita misalnya. Atau kalau kita ingin bekerja di creative agency sebagai seorang desainer grafis, kalau kita tidak mengasah skill kita di bidang desain grafis, tentu sangat sulit untuk kita menunjukkan portofolio yang menarik buat creative agency itu untuk menarik kita. Jadi hard skill ini adalah senjata yang pertama kali yang akan kita tunjukkan kepada perusahaan ataupun ke kantor di tempat kita melamar, bahwa inilah kita dan ini yang kita tawarkan, skill ini yang kita tawarkan untuk posisi yang kita lamar. Jadi kalau kita belum begitu kuat di hard skill, maka tambah dulu hard skill kita ini, dikuatkan dulu. Kalau mungkin lulus kuliah tapi belum begitu jago nih praktek bahasa Inggrisnya, ambil kursus dulu. Kalau lulus kuliah belum begitu jago akuntansinya misalnya, ya ambil dulu kursus. Jadi tajamkan dulu kemampuan hard skill kita sehingga membuat kita juga lebih pede untuk melamar dan juga tentu menjadi tawaran yang baik untuk kantor tempat kita lamar.
Setelah kita meningkatkan hard skills kita, mungkin dengan workshop, webinar, seminar, kursus, apapun metodenya, maka yang kedua yang harus kita tingkatkan adalah soft skills. Keterampilan-keterampilan yang soft skill ini sangat diperlukan untuk membantu kita dalam karir kita selanjutnya. Keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh si soft skill ini. Nah, biasanya soft skill ini disebut juga interpersonal skills. Keterampilan komunikasi, ini yang sangat-sangat penting. Empathy, bagaimana kita bisa mendengarkan orang lain, kemudian merasakan dan kita juga berpikir bagaimana kalau kita ada di posisi orang lain. Jadi, empathy, active listening, itu sangat-sangat dibutuhkan. Problem solving itu merupakan contoh dari soft skill yang kita sebisa mungkin meningkatkan kemampuan kita di bidang itu. Bagaimana kalau kita berkomunikasi lebih efektif? Bagaimana kita bisa mengerti kita sedang bicara di mana? Apakah profesional, apakah personal? Sehingga ketika kita bisa menempatkan diri dengan baik, berkomunikasi dengan baik, punya kemampuan-kemampuan yang nantinya setelah kita berada pada posisi yang sebagai beginner, ini kita akan dipertimbangkan untuk kemudian bisa naik posisi. Kemampuan atau keterampilan dalam bidang soft skill inilah yang akan membantu kita naik posisi lebih cepat. Jadi, sangat-sangat penting dan kalau tidak salah 85% keberhasilan di dunia kerja itu adalah peran dari si soft skill ini. Sebelum ke tips selanjutnya, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, mungkin boleh tekan tombol likes-nya dan kalau belum subscribe juga silakan dipertimbangkan untuk subscribe karena teman-teman nanti akan dapat banyak sharing pengalaman dari saya. Mudah-mudahan juga akan sangat bermanfaat nih buat teman-teman. Tips nomor 5, bikin CV yang bagus. Jadi, bikin CV ini harus niat teman-teman. Jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu panjang. Pengalaman-pengalaman kayak TK, PAUD tuh kayaknya nggak perlu deh disebutin. Ada teman-teman nih yang terlalu semangat, semua seminar, webinar, kursus, workshop, semua ditulisin. Nggak perlu teman-teman. Pilih mana yang paling kuat. Bagaimana cara memilih yang paling kuat? Adalah yang paling relevan dengan posisi yang ingin dilamar. Contoh, kalau ingin melamar sebagai staf HRD, pilih deh, misal, pernah ikut seminar terkait active listening, itu oke. Pernah ikut kursus atau training tentang komunikasi interpersonal, cara komunikasi yang efektif, yang baik, itu oke, masukin. Kalau mungkin apalagi terkait dengan pernah mengikuti workshop tentang Undang-Undang Cipta Kerja, harus dimasukkan. Tapi kalau ada misalnya mengikuti kursus masak, mengikuti kursus menjahit, bela diri, itu nggak perlu dimasukin karena nggak relevan gitu. Buat apa kita memasukkan terlalu banyak informasi yang nantinya malah membuat HRD ataupun orang-orang yang menseleksi kita itu kemudian terlewat dengan informasi-informasi yang penting yang seharusnya kita highlight. Jadi, concise, padat, dan masukkan informasi yang relevan saja. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah mendapatkan penghargaan, seperti apa? Itu juga sama. Jika penghargaan-penghargaannya mendukung dari posisi yang kita lamar, maka itu wajib kita masukkan. Kalau ada penghargaan yang tidak terlalu relevan, ya optional lah. Kalau masih terlalu sedikit informasi mungkin boleh ditambahkan, tetapi kalau sudah banyak informasi yang lain, mending dicari yang relevan saja. Berikutnya, kalau ada kegiatan kerelawanan yang pernah diikuti dan sebaiknya cukup banyak mengikuti kegiatan kerelawanan, ini perlu dimasukkan karena dengan kita memperlihatkan bahwa kita aktif di dalam kegiatan sosial, maka itu juga menunjukkan bahwa kita adalah orang yang terbuka, kita adalah orang yang senang menolong sesama dan tentu saja interaksi sosialnya cenderung biasanya bagus. Jadi, kalau ada kegiatan kerelawanan, silakan dimasukkan. Intinya, pada saat membuat CV, pastikan pilih benar-benar mana saja pengalaman kamu, kekuatanmu, skillmu yang paling relevan dengan posisi yang mau dilamar. Jadi kita crafting the CV. Jadi bukan membuat satu CV untuk semua posisi yang mau dilamar. Memang agak ekstra kerja, tetapi ini yang akan membuat peluang kita untuk diinterview menjadi lebih besar.
Tips keenam, siapin akun LinkedIn-mu. Teman-teman, kita perlu membangun kredibilitas. HR atau user itu biasanya melihat kredibilitas kita melalui social media. Jadi, yang pertama mungkin social media dulu yang biasa kita pakai. Kalau bisa, jangan cuma posting tentang jalan-jalan, tetapi juga postinglah hal-hal yang juga menunjukkan keaktifan kita dalam kegiatan sosial, keaktifan kita dalam berorganisasi. Karena mungkin saja HR ataupun user ingin ngecek kita seperti apa sehari-harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk akun LinkedIn. Nah, ini penting nih teman-teman, karena sekarang memang lagi trennya untuk kita di pasar kerja, tenaga kerja itu adalah mostly via LinkedIn. Teman-teman perlu mempersiapkan akun LinkedIn ini dengan cukup serius. Pilih foto yang meyakinkan, kemudian buat CV yang sudah dibuat dengan benar-benar thoughtful tadi, masukkan di situ. Lalu yang kemudian adalah jangan lupa juga memasang badge open to work. Kalau misalnya kita sudah pasang badge open to work, artinya nanti para HR atau recruiter yang kalau melihat profil kita bisa melihat bahwa oh, anak ini sedang terbuka dengan peluang bekerja di tempat mereka yang mungkin saja nanti cocok begitu. Jadi mereka akan menghubungi. So, itu mungkin bisa dicoba untuk perkuat akun LinkedIn kita. Tips yang terakhir dari saya, berdoa. Berdoa, lalu tidak cukup hanya itu, tapi juga minta restu kepada orang tua, terutama kepada ibu. Dan niatkan pada saat mencari kerja, kita harus niatkan bahwa gaji pertama kita, ini saran saya pribadi, kita niatkan untuk memberikan, menyisihkan sebagian dari, atau semuanya terserah teman-teman, dari gaji pertama itu kepada ibu kita, atau bapak, kalau ibu itu sudah tidak ada mungkin ya. Meskipun mereka tidak minta, meskipun mungkin mereka tidak membutuhkan, tapi berikan sebagai bentuk bakti kita sebagai seorang anak untuk kita juga memberikan perhatian kepada orang tua kita. Dan insya Allah kalau ini dilakukan, ini yang akan memberikan kita kemudahan, akan membukakan jalan untuk kita sehingga lebih mudah untuk kehidupan kita di kemudian hari. Nah, itu dia teman-teman, beberapa tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman memperkuat daya juang teman-teman atau daya kompetisi teman-teman meskipun masih fresh graduate. Teman-teman juga mohon kalau ada pengalaman nih yang terkait dengan betapa sulitnya mencari kesempatan pada saat masih fresh graduate, atau mungkin teman-teman saat ini sedang alami, mungkin boleh share di kolom komentar karena saya akan senang untuk membaca dan juga nanti ikut merespon dan mungkin bisa memberikan saran juga kepada teman-teman. Jadi semoga ini dapat membantu proses journey teman-teman untuk menemukan karir terbaik dalam hidup teman-teman. Itu saja dari saya. Selalu optimis, selalu bersyukur. Sampai ketemu di video Mentor Mind ID berikutnya. Bye-bye.